Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang rahasia dan amalan agung malam 27 Ramadan. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Tafsir Al-Munir. Ada di juz kedua halaman 457. Kitabnya seperti ini. Juga dari sebuah risalah yang disusun oleh Al-Alim Al-Allama Syekh Arsad Al-Banjari rahimahullah. Pertama saya akan menyampaikan dulu tentang rahasia malam 27 Ramadan. Disampaikan di kitab Tafsir Al-Munir juz 2 halaman 457, juga di kitab Tafsir Mafatihul Ghaib juz 16 halaman 254, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu adanya di malam 27 Ramadan. Beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas, menyampaikan hal ini berdasarkan isyarah yang ada pada surah Al-Qadar. Di surah Al-Qadar, kata Lailatul Qadri itu disebutnya sebanyak 3 kali. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Nah, di surat tersebut kata Lailatul Qadri disebut sebanyak 3 kali. Kemudian huruf Lailatul Qadri kalau kita takti, kita pisah-pisah per huruf, ada 9. Pertama huruf lam, kedua huruf ya, ketiga lam lagi, keempat ta, kelima alif, keenam lam, ketujuh qaf, kedelapan dal, dan kesembilan ro. Lailatul Qadar. Nah, jadi pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, 3 kali penyebutan dalam Al-Quran dikalikan dengan jumlah hurufnya berjumlah 27, sehingga beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas, berpendapat Lailatul Qadar itu adanya di malam 27 Ramadan. Oleh karena itu sangat dianjurkan di malam 27 kita memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa kepada Allah agar kita diberikan keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Bagi sahabat yang ingin tahu tentang pendapat ulama-ulama yang lain seperti pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pendapat Al-Imam Al-Ghazali tentang Lailatul Qadar, maka bisa dilihat di YouTube saya yang ke-65. Cara mencarinya, ketik di pencarian YouTube Majmu'atul Fawaid spasi 65. Di sana lebih dijelaskan tentang pendapat para ulama mengenai Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Lalu apa saja yang sangat penting kita amalkan di malam tersebut? Ada satu tuntunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, saya akan bacakan dulu dengan Arabnya, insya Allah nanti akan saya jelaskan cara mengamalkannya. Rasulullah bersabda,
Man shalla lailatas sab'i wa ishrina min syahri Ramadan. Siapa orang yang melakukan salat sunnah di malam 27 Ramadan. Ithnai asyara raka'atan, sebanyak 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab marrah wa inna anzalnahu marrah wa qul huwallahu ahad 15 marrah. Artinya di setiap rakaatnya Fatihah 1 kali, yang dibacanya Fatihah 1 kali, kemudian surah Al-Qadar atau Inna Anzalnahu 1 kali, dan suratul Ikhlas atau Qulhu sebanyak 15 kali. Bagi yang belum hafal surah Al-Qadar, bisa sambil kita buka Al-Quran, simpan depan kita, kemudian baca sambil kita sholat. Summa yusallimu, setelah selesai 12 rakaat kita uluk salam. Wa yastaghfiru minhu mi'ata marrah. Kemudian dia membaca istighfar sebanyak 100 kali. Mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Faqad adraka lailatal qadri, sabda baginda Rasul, siapa orang yang bisa mengamalkan salat sunat 12 rakaat tersebut, maka dia sudah mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Wa taqabbalallahu ta'ala shaumahu wa salatahu. Selain dia mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dia juga akan diterima oleh Allah puasanya dan salatnya, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Kemudian wa yashtariku fi thawabil anbiya'i alaihimus salatu wassalam, juga orang tersebut akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yustajabu du'a'uhu, juga orang tersebut andaikan berdoa memohon kepada Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in mata bainahu wa baina Ramadan akhar mata syahidan. Kemudian andai di tahun itu sebelum datang Ramadan yang depannya dia wafat, maka wafatnya akan termasuk mati syahid. Artinya dia akan mendapatkan faidah atau keunggulan syahid akhirat. Dia akan rufi anhu azabul qabri, dihilangkan darinya siksaan kubur. Dia akan termasuk orang syahid. Itu dengan agungnya kita mengamalkan sholat sunat 12 rakaat di malam 27 Ramadan. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Cara mengamalkannya begini. Ini sebaiknya diamalkan sambil berdiri, tetapi kalau kita ingin sambil duduk tidak apa-apa, karena ini adalah sholat sunnah. Sangat bagus kalau kita dilakukan 12 rakaat sekaligus. Untuk menghitung rakaatnya kita bisa menggunakan kertas atau kacang 12 biji. Nanti setiap kita dapat rakaat kita pindahkan tempatnya supaya bilangan rakaatnya tidak kurang dan tidak lebih. Atau boleh juga insya Allah kalau kita buat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, nanti usahain lagi 2 rakaat lagi salam, usahain lagi, seperti itu sampai mendapatkan 12 rakaat. Niatnya untuk yang mau 12 rakaat disatukan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ithnaya asyara raka'atan sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat, aku berniat melakukan sholat 12 rakaat sunnah karena Allah. Itu yang disatukan 12 rakaat. Kalau mau dibuat 2 rakaat niat seperti ini. Usolli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat, aku berniat melakukan sholat 2 rakaat sunnah karena Allah. Setelah kita berniat sambil membaca Allahu Akbar, kemudian kita membaca Fatihah. Kalau membaca doa iftitah dulu boleh, tidak pun tidak apa-apa. Hukumnya sunnah hay'ah. Jadi ditinggalkan pun tidak menjadi mengapa. Baca Fatihah 1 kali. Setelah Fatihah, kemudian kita baca surah Al-Qadar 1 kali. Dan dilanjutkan membaca suratul Ikhlas sebanyak 15 kali. Itu di tiap rakaatnya.
Kemudian setelah kita selesai mendapatkan 12 rakaat, lanjutkan kita membaca istighfar. Mau yang panjang mangga, yang pendek pun tidak apa-apa. Contoh yang pendek seperti membaca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfiru, aku mohon ampunan Allah kepada Allah, al-azima yang agung Allah, wa atubu dan aku bertobat ilaih kepada Allah. Baca istighfar tadi sebanyak 100 kali. Nah, setelah kita selesai membaca istighfar 100 kali, kita berdoa pada Allah, mohon kebahagiaan dunia dan akhirat, minta diampunkan dosa, minta juga kita kebahagiaan dunia dan akhirat, keberkahan kemudian dunia akhirat. Atau membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca oleh kita sebanyak mungkin, ya minimal 11 kali, syukur-syukur bisa lebih. Insya Allah bila kita bisa mengamalkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah akan mendapatkan, pertama, kita akan mendapatkan keunggulan Lailatul Qadar. Yang kedua, saum kita, salat kita akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang keempat, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan yang kelima, andaikan kita wafat sebelum datang Ramadan yang depannya, maka wafat kita akan termasuk wafat syahid, maut syahid. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Sebelum saya menutup dengan doa kafaratul majlis, mohon maaf, saya akan menyampaikan dulu tentang buku Majmu'atul Fawaid. Barangkali ada sahabat yang berminat untuk memilikinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah saya bersama sahabat santri di pesantren sudah bisa membuat 2 juz buku Majmu'atul Fawaid. Ini juz pertama dan ini juz kedua. Di buku ini saya tuliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel Majmu'atul Fawaid. Ada sekitar 70 judul lebih yang dimuat di buku ini. Antara lain ada bimbingan salat sunat tahajud, ada juga tentang salat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, salat sunat hajat kun fayakun, dan yang lainnya. Ada juga bimbingan tentang cara mengamalkan sholawat Jibril, sholawat Fatih, sholawat Nariyah, sholawat Adrikni, dan sholawat yang lainnya. Dibimbing dari mulai hadoroh, bacaan sholawatnya, juga doanya. Dan semuanya tulis dengan 2 huruf, huruf Arab dan huruf Latin. Selain itu juga di buku ini ada bimbingan cara mengamalkan hizib basmalah. Ada juga doa sebagai wasilah agar kita cepat bisa bayar utang. Ada juga doa untuk menarik rezeki, untuk menarik pelanggan bagi yang berdagang, atau juga bagi yang punya pendamping ada doa untuk menarik jodoh. Juga di buku ini ada amalan ayat 1000 dinar, ada amalan hijib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan masih banyak amalan-amalan agung yang saya tulis di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid juga ada Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan guru saya, dari saya sampai nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bila sahabat ingin mendapatkan buku ini atau ingin memesan buku ini, mangga bisa menghubungi ke nomor 081 222 793 550 atau bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti akan bisa langsung terhubung ke nomor admin perbukuan. Alhamdulillah, buku ini berikut silsilah guru atau sanad sudah terkirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Juga keluar Pulau Jawa, Kalimantan, ke Sulawesi, bahkan ke Irian Jaya, ke Aceh sudah ada, ke Sumatera. Selain di dalam negeri juga sudah terkirim ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei, dan ada juga yang sampai ke Jerman ada yang memesan buku ini.
Insya Allah bila kita mengamalkan dengan ikhlas, buku ini akan menjadi ilmu yang barokah manfaat dunia akhirat. Adapun hasil daripada penjualan buku ini insya Allah akan digunakan untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 3 tahun di pesantren ini untuk uang bulanan makan para santri digratiskan. Mohon doa dari sahabat, semoga pesantren ini Darussalam menjadi pesantren yang barokah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada sekolah umum, hanya mengaji saja, tapi bagi yang berminat untuk sekolah akan diarahkan untuk ikut paket B dan paket C. Sahabat-sahabat YouTube, itu sebagai pemberitahuan dari saya tentang buku Majmu'atul Fawaid. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Sebelum salam, mohon maaf ada tambahan. Jadi di malam ya di Lailatul Qadar kita perbanyak membaca Al-Qur'an, membaca zikir, membaca doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.